ditanggung oleh pemberi pinjaman hipotek untuk memproses permohonan hipotek dan menyelesaikan pinjaman. Lalu ada closing agent and review fees, yaitu untuk menanggung biaya agen penutupan yang sebenarnya menutup pinjaman hipotek dan biaya-biaya lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke mortgage refinancing. Refinancing dapat terjadi karena seorang peminjam hipotek mengambil hipotek baru dan menggunakan dana yang diperoleh untuk melunasi hipotek yang sedang berjalan. Faktor penentu dari refinancing ini sendiri itu untuk menyeimbangkan antara penghematan dari cicilan bulanan yang lebih rendah dengan biaya yang harus dibayarkan untuk pembiayaan kembali atau refinancing. Aturan umum yang digunakan itu suku bunga hipotek baru harus lebih rendah 2 poin atau 2% dari suku bunga hipotek saat ini. Oke, kita masuk ke mortgage amortization. Mortgage amortization merupakan proses pembayaran hipotek secara berkala dan tetap dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam tenor 15 tahun dan juga tenor 30 tahun. Dan setiap pembayaran itu sendiri terdiri dari dua. Ada pembayaran bunga yang dihitung berdasarkan dari sisa saldo pokok pinjaman, dan yang kedua ada pembayaran pokok, bagian dari pembayaran yang mengurangi sisa saldo pinjaman. Lalu untuk pola pembayaran sendiri itu ada awal masa pinjaman, yang biasanya digunakan untuk membayar pembayaran bunga. Dan yang kedua ada akhir masa pinjaman yang biasa digunakan untuk melunasi pembayaran pokok. Pembayaran bulanan tetap ini harus dibagi antara bunga dan pokok yang dicatat secara rinci dalam sebuah tabel yang disebut dengan amortization schedule. Oke, kita di sini masuk ke contoh perhitungannya. Misalnya di sini Aziz berencana memberi rumah seharga $150.000 dengan menggunakan pinjaman hipotek dengan tenor 30 tahun yang diperoleh dari bank lokal. Suku bunga hipotek yang ditawarkan pada Aziz adalah 8% dengan 0 poin. Untuk menghindari pembelian asuransi hipotek swasta, Aziz akan melakukan pembayaran awal sebesar 20% dari harga pembelian atau $30.000 pada saat penutupan transaksi dan meminjam kembali $120.000 melalui hipotek. Rumus yang digunakan itu ada di sini, yaitu PV sama dengan PMT dikali dalam kurung 1 dikurang 1 dibagi 1 tambah R pangkat T, terus tutup kurung, baru dibagi R. Oke, di sini diketahui PV-nya itu $120.000 dan R-nya itu 8%. T-nya 30 tahun. Nah, karena 30 tahun, kita harus mencari periodenya dulu, yaitu 360. Yang kemudian ditanya adalah PMT-nya. Kemudian di sini perhitungannya dan total perhitungannya itu PMT-nya sama dengan $880,52 per bulan. Dan jika T-nya sama dengan 30 tahun, maka periode untuk pembayaran selama 30 tahun yaitu 30 dikali 12, yaitu 360 tadi, dan kemudian dikali dengan $880,52 secara per bulannya. Yang kita dapat PMT per tahunnya berarti yang harus dibayarkan adalah $316.987,2. Dan di sini ada contoh dari amortization schedule untuk tenor 30 tahun. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis dari mortgage ini. Yang pertama ini ada jumbo mortgage. Itu di mana pinjamannya tuh lebih dari pinjaman biasa. Jadi kan gede banget. Nah, karena gede itu resikonya kan jadi makin gede. Otomatis jadi bunganya lebih gede lagi. Lalu yang kedua ada subprime mortgage. Itu di mana yang peminjam kreditnya tuh jelek gitu. Kayak banyak tunggakan dan lain-lain. Nah, karena resikonya tinggi, maka bunganya bakal makin tinggi juga. Lalu ada alternatif paper. Nah, yang ini resikonya nggak tinggi-tinggi banget kayak yang tadi. Nah, ini tuh kayak orangnya nanggung gitu. Nggak jelek-jelek banget, tapi nggak bagus-bagus banget juga. Jadinya bunganya lebih tinggi, tapi nggak tinggi-tinggi banget. Nah, lalu ada juga option arm. Nah, ini kayak gimana cara kita pilih pembayarannya. Nah, yang pertama ada minimum payment option. Nah, itu kita membayar jumlah bulanan itu yang paling rendah. Tapi kekurangan dari yang bayar sebelumnya itu bakal dimasukin ke pokok utang. Jadi lama-lama. Selanjutnya kita bakal bahas yang kedua. Itu ada interest only payment. Jadi singkat
Ya, itu ini lebih jaminan sebuah rumah gitu kan. Nah, itu ada interest only payment. Ini tuh biasanya jangka waktunya 5 sampai 10 tahun. Misalkan 5 tahun nih, kalian pilih untuk 5 tahun interest payment only. Nah, itu nanti di 5 tahun pertama kalian cuma perlu bayar bunganya doang. Kalian belum bayar ke pokoknya bakal masuk ke pembayaran amortizing tadi yang dijelasin sama Idris. Nah, itu kalian bisa milih dua pilihan. Yang pertama ada 30 tahun amortizing payment atau yang 15 tahun. Bedanya apa? Sebenarnya beda antara dua itu nggak terlalu spesifik jauh banget. Bedanya itu cuma di waktu aja. Jadi kalau misalkan 30 tahun, otomatis kalian perlu ngelunasin dalam waktu 30 tahun. Sedangkan kalau 15 tahun, berarti kalian perlu ngelunasin dalam waktu 15 tahun. Nah, terus misalkan kalian tipe orang yang duitnya lumayan banyak gitu, terus kalian tipe yang mau lunasnya lebih cepat gitu. Jadi kalian bisa milih yang 15 tahun. Karena kenapa? Karena emang jangka waktunya itu lebih sedikit dan juga pembayaran tiap bulannya memang kisarannya lebih besar daripada yang 30 tahun. Tapi kalau kalian tipe orang yang istilahnya uangnya pas-pasan dan lebih nyantai aja, yang penting nanti kelar gitu, nggak harus cepet-cepet banget, kalian bisa ambil 30 tahun karena itu istilahnya lebih ringan dibandingkan yang 15 tahun gitu. Nah, yang kedua, second mortgage. Ini tuh konsepnya kayak gimana? Jadi, kalau di yang pertama tadi kan kita istilahnya jadi sebuah pinjaman dengan kita menjamin properti yang kita punya. Contohnya di sini kan rumah ya. Nah, itu namanya first mortgage. Jadi, kita melakukan pinjaman dengan menjamin rumah. Nah, selanjutnya di second mortgage ini maksudnya gimana? 100 juta jaminannya rumah A gitu ya kan. Terus nanti beberapa tahun kemudian saya tuh meminjam duit lagi. Nah, saya meminjam duit ini dengan menjaminkan rumah yang sama, rumah A ini. Nah, itu namanya second mortgage. Jadi kita melakukan pinjaman yang kedua kalinya dengan menjadikan rumah yang sudah kita kan gagal bayar, otomatis rumahnya ya bakal disita gitu karena emang itu udah dijadiin jaminan di kedua mortgage itu di first mortgage sama di secondnya kayak gitu. Nah, yang kedua reverse annuity mortgage. Ini konsepnya itu lebih reverse ya. Ini kan reverse ya namanya. Nah kan kalau misalkan konsep awalnya tadi kita melakukan pembayaran ke bank gitu kan terkait pinjaman yang kita lakukan akan properti milik kita gitu. Kalau reverse ini tuh kebalikannya, yaitu bank yang bayar ke kita. Bayar ke kita tuh maksudnya kayak gimana? Jadi kayak gini, misalkan kalian punya rumah gitu kan, punya rumah dan kalian memenuhi dua syarat ini. Dua syarat apa? Pertama, lansia, umur kalian 62 tahun ke atas. Indonesia tuh nggak disebutkan secara pasti karena memang mortgage di sini tuh belum belum secara gamblang kesebar ke orang-orang gitu. Jadi kita ngambil data ini dari data US. Kalau di US itu ada beberapa syarat buat ngajuin reverse annuity mortgage ini. Yang pertama, lansia tadi 62 tahun ke atas. Kalau kalian umurnya 62 tahun ke atas dan kalian punya rumah atau hipotek yang udah lunas, kalian bisa nih ngajuin reverse annuity mortgage. Jadi nanti jaminan rumah kalian dan kalian nanti bakal dapat duit dari bank gitu. Kayak gini penggambarannya nih. Misal, kayak ini kayak katanya yang diberikan di beberapa faktor. Pertama, usia pemohon dan tua semakin jadi pendapat gitu karena nanti suku bunga yang didapat ini adalah 60 hingga 70%. Jadi kalau harga rumah kalian semakin mahal semakin mahal otomatis dan kalian dapat juga bakal lebih gede karena kan nanti dikaliin 60 sampai 70% masuk ke sini. Kenapa? Karena nanti di akhir kalian tetap harus bayar bunga. Jadi kayak gini, misal Kak Budi umur 70 tahun, dia punya rumah 1 miliar dengan catatan udah lunas. Otomatis Pak Budi kan udah lulus dari dua syarat ini kan. Dia usianya 62 tahun ke atas sama punya rumah yang udah lunas. Nah, lalu dia ngajuin nih reverse annuity ke bank gitu kan. Nanti didapat nih kalau setelah dianalisis dia dapat persenannya tuh 60% gitu. 60% dengan bunga 10% selama 15 tahun. Ini tuh maksudnya kayak gimana? Jadi nanti 1 miliar ini bakal dikali ke 60%. Dapatnya berapa? Misalkan dapatnya
Kan kalau 1 miliar dikalikan 10%, 600 juta ya. Nah, 600 juta itu yang bakal dikasih sama bank ke Pak Budi setiap bulannya selama 15 tahun. Nah, jangan lupa juga ini ada bunga nih, ada bunga 10%. Jadi, dari 600 juta ini bakal dikaliin sama bunga yang didapat sama Pak Budi. Jadi nanti setiap Pak Budi dapat angsuran per bulannya itu tetap ada bunga yang perlu dihitung. Nanti setelah udah 15 tahun, mungkin kita bisa bilang misalkan setelah 15 tahun Pak Budi meninggal kayak gitu kan. Nah, nanti keturunan dari Pak Budi itu perlu melakukan pelunasan. Pelunasannya dari mana? Dari uang yang udah dibayar sama bunganya gitu. Cara pelunasannya itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, anaknya bisa lihat nih, kan rumahnya 1 miliar. Terus anaknya lihat kira-kira harga pasarannya sekarang itu berapa. Misalkan 1,2 miliar ternyata naik. Nah, anaknya bisa milih buat ngejual rumah ini terus dilunasin ke bank. Sisanya mereka yang dapetin gitu. Jadi istilahnya kayak warisan gitu kita bisa bilang. Atau pilihan keduanya, anaknya langsung aja lunasin ke bank gitu tanpa ngejual rumahnya. Jadi rumahnya jadi aset mereka sendiri kayak gitu. Atau yang ketiga, mereka ngejual rumahnya tapi itu buat warisan mereka sendiri dan mereka bayarnya sendiri tanpa pakai uang rumah yang udah dijual. Nah, jadi gitu terkait reverse annuity mortgage itu lebih ke gimana bank ngebayar kita per bulannya dengan catatan kita lansia sama punya rumah atau hipotek yang memang udah lunas kayak gitu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, setelah apa yang kami paparkan tadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa primary mortgage market merupakan jalur satu-satunya pembiayaan perumahan yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses KPR secara langsung, di mana pasar ini berjalan dengan efektif karena didukung oleh regulasi dan juga pengelolaan risiko yang baik. Nah, for your information teman-teman bahwa sekarang itu kita dapat mengakses layanan KPR lewat online. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu mengajukannya secara manual dan di mana inovasi ini tuh mempermudah kita gitu untuk mengajukan KPR hanya dengan satu genggaman. Nah, inovasi ini itu diusung dan dibuat oleh Bank BTN yang menghadirkan aplikasi bernama Super Apps BTN Mobile untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan KPR secara online kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin saya akan kembalikan ke moderator. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf jika ada dalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompoknya. Ada Ajis, ada Idris, kemudian ada Reynard, ada Noel, sama ada Edward, gitu ya. Terima kasih untuk presentasinya. Nanti kita akan coba bahas sedikit, kita review terkait primary mortgage market. Tapi kita dengarkan dulu untuk presentasi teman-teman yang lain, yaitu yang kedua ada secondary mortgage market. Silahkan, kelompoknya siapa yang secondary? Kelompok aku, Bu. Aku tuh siapa nih? Oh, Hari. Silakan, Hari. Oh, Ari. Oke, baik, Bu. Izin presentasi, Bu. Screen. Iya, ada Frena, Faiza, terus siapa lagi nih? Frena, Faiza, Hari, sama ini. Ada join, ya. Noel bocor suaranya. Iya. Oke, Hari, silahkan. Tinggal di share screen aja nih. Sip, silakan. Tes, apakah suara saya terdengar, Bu? Iya, terdengar jelas. Silakan, Hari. Oke, teman-teman. Jadi di sini aku sebagai perwakilan ya dari kelompok 2 atau kelompok 5 yang buat ngebahas secondary mortgage ini. Jadi teman-teman, ini ada kelompok saya, ada Frena, ada Hani, ada Indah. Mungkin itu sedikit perkenalan singkat aja ya. Kita langsung masuk ke bagian materi teman-teman. Jadi di bagian ini itu ada yang namanya pasar hipotek ya teman-teman. Yaitu sebuah tempat KPR didanai, dibuat atau diperdagangkan teman-teman. Jadi buat KPR ini tuh dia ada pasarnya juga teman-teman. Nanti buat orang yang mau minjem ataupun yang mau ngedanain nanti bisa langsung ke pasarnya aja teman-teman. Nah, buat manfaatnya itu sendiri itu bisa meningkatkan likuiditas, bisa menstabilkan pasar juga, dan bisa memperluas akses kredit teman-teman.
Nah, kita lanjut aja. Di sini ada jenis-jenis mortgage, teman-teman ya. Nah, di jenis-jenis mortgage ini ada 4, teman-teman. Tapi utamanya yang bakal saya bahas nanti itu ada second second mortgage, teman-teman. Karena buat yang first mortgage, home equity loan sama reverse annuity itu tadi udah dibahas sama kelompok sebelumnya, teman-teman. Dan pembahasannya juga udah sangat lengkap ya. Makanya saya juga bingung mau nambahin apa jadinya. Jadi makanya fokus saya itu bakal di second mortgage, teman-teman. Ah, jadi second mortgage itu apa sih, teman-teman? Dia itu intinya eh, sama kayak first mortgage, teman-teman, di mana ada orang yang mau beli rumah tapi nggak punya duit nih, makanya dia minjem ke bank. Nanti bank itu bakal bayarin rumahnya. eh, Nanti kan dapat sertifikat kan. Nah, sertifikatnya itu bakal ditahan sama bank sampai uang yang dipinjam sama bank itu lunas, gitu, teman-teman. Nah, itu buat first mortgage kan. Nah, bedanya apa sih sama second mortgage? Nah, kalau second mortgage, eh, sertifikatnya itu bakal dijual lagi ke bank lain atau ke investor, teman-teman. Karena kan misalkan bank udah ngebayar uang buat rumah kalian, kan uangnya kan di kasnya berkurang, katakanlah 1 miliar kan. Nah, uang sudah berkurang 1 miliar nih buat ngebayarin rumahnya. Nah, itu kan buat uang 1 miliar tadi balik plus bunganya itu kan perlu waktu lama, teman-teman ya, kisaran 20 sampai 35 tahun. Nah, supaya bank itu bisa dapat duitnya lebih cepat buat dipinjemin lagi ke orang lain, itu dijual lagi, teman-teman. Makanya disebut second mortgage. Nah, di sini tuh ada data dan kondisi pasar. Nanti kita skip aja, teman-teman ya, karena ini kurang relevan sama bahasan kita. Dan mungkin kalau teman-teman pengen datanya, mungkin teman-teman bisa baca sendiri nanti. Nah, jadi di second mortgage tadi seperti yang udah aku jelasin, teman-teman, itu ada dua, teman-teman. Ada yang mortgage sale ini, yang secara harfiah tadi aku bahas, ada yang security, teman-teman. Nah, kalau yang security itu KPR-nya dikumpulin dulu, teman-teman, baru dijual lagi. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau yang mortgage sale ini dia KPR-nya langsung dijual gitu aja, satu satu paket, satu satu piece KPR-nya. Nah, kalau yang security itu dikumpulin dulu. Jadi misalkan KPR si A, KPR si B, C, D, E itu dikumpulin, nanti udah jadi satu-satu paket nih. Banyak isinya KPR-KPR, baru dijual lagi ke lembaga. Nanti itu ke investor. Nah, supaya apa sih dijual lagi KPR-nya? Itu ngurangin resiko likuiditas dan bunga, teman-teman. Jadi uang itu lebih liquid, lebih lancar karena langsung ada lagi duitnya, teman-teman. Yang kedua itu dapat fee atau komisi dari penjualan, teman-teman. Dan yang ketiga lagi, teman-teman. Nah, di sini ada asal usul pasar sekunder, teman-teman ya. Second mortgage. Asal usulnya gimana sih? Jadi, teman-teman, pasar sekunder ini itu mulai dibentuk sama Amerika, teman-teman, yang disebut masa Great Depression tahun 1938. Nah, tujuannya apa sih ngebangun pasar sekunder ini? Jadi itu udah jelas, teman-teman ya, buat ngebantu lembaga perbankan yang kekurangan dana pada saat itu untuk dikasih dananya nih, dan juga meningkatkan tingkat kepemilikan atau likuiditas rumah di masyarakat, teman-teman. Karena pada masa itu anak muda atau masyarakat yang punya rumah itu sangat sedikit, teman-teman. Makanya dibentuklah pasar sekunder hipotek ini. Nah, dari inisiatif yang tadi kita udah bahas, maka lahirlah lembaga-lembaga FHA. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu, kalau nggak salah namanya itu lembaga SMF, teman-teman. Nah, itu lembaga yang sama yang berperan sebagai pemberi jaminan terhadap hipotek atau KPR, teman-teman. Sehingga hipotek tersebut lebih terjamin gitu lah. Nah, ini ada sejarah-sejarah lembaga-lembaga yang tadi udah aku sebut kayak Fannie Mae, Ginnie Mae gitu, teman-teman. Nah, kalau yang buat Fannie Mae ini dia didirikan tahun 1938, teman-teman, buat ngeberi KPR ke bank, teman. Tahun 1968 dia itu berubah, teman-teman, menjadi perusahaan publik tapi disponsori sama pemerintah. Nah, yang kedua itu ada Ginnie Mae, teman-teman, Government National Mortgage Association atau GNMA.
Nah, dia ini didiri pas banget nih bertepatan pada saat si Fannie Mae ini jadi perusahaan independen teman-teman. Nih. Dan sepenuhnya nih bedanya kalau Ginma itu dia dimiliki sama pemerintah, teman-teman pemerintah Amerika. Nah, fungsinya kurang lebih sama teman-teman ya, yaitu sebagai penjamin pembayaran bunga gitu. Dan terakhir ada Freddie Mac, Federal Home Loan Mortgage Corporation. Nah, dia itu berdiri 2 tahun setelah Ginnie Mae teman-teman ya. Nah, tujuannya itu dia berbeda, tujuannya itu sebagai memperluas pasar hipotek. Jadi lebih luas lagi teman-teman cakupannya. Jadi banyak investor yang bisa ngeminjemin duitnya gitu. Nah, kita masuk ke bagian mortgage backed security teman-teman ya. Tadi kan kalau teman-teman masih ingat, secondary mortgage itu kan dibagi dua teman-teman. Itu ada yang langsung dijual sama yang security teman-teman. Nah, di sini kita bakalan bahas yang security, yang di mana KPR-nya itu dikumpulin dulu satu-satu teman-teman sampai kekumpul satu paket teman-teman. Kalau diibaratin itu, KPR itu bisa diibaratin sebagai kelereng. Nah, MBS ini diibaratin sebagai kantong yang isinya kelereng teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Jadi surat-surat yang udah dikumpulin tadi itu bakal dijual lagi. Nah, tujuannya apa? Buat memindahkan resiko kreditnya teman-teman. Kalau misalkan tadi si nasabahnya nggak bisa bayar, itu kan yang rugi kan bank teman-teman ya. Nah, misalkan di MBS itu yang ruginya itu investor teman-teman. Makanya di sini tujuannya itu memindahkan resiko kredit. Jadi misalkan suatu saat nasabahnya itu nggak bisa bayar, nah bank itu nggak ada resikonya teman-teman karena resikonya itu pindah ke investor begitu. Nah, yang kedua itu menambahkan sumber pendanaan teman-teman. Jadi kan pada saat si bank ini ngeminjemin duitnya ke nasabah, itu kan uangnya berkurang teman-teman. Nah, supaya uangnya itu balik lagi dengan cepat, supaya bisa minjemin lagi, itu dijual teman-teman. Makanya di sini tujuan keduanya itu menambah sumber pendanaan teman-teman, supaya uangnya itu lebih liquid atau lebih lebih cair, supaya bisa dipinjamin ke banyak orang lagi teman-teman. Nah, yang ketiga itu masih berhubungan sama yang pertama teman-teman, menyebabkan resiko. Jadi resikonya itu enggak benar-benar full ditanggung sama si bank, tapi ditanggung ke semua pihak. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada komponen utama dari MBS teman-teman. Yang pertama ada pass-through securities, yaitu pembayaran bunga dan pokok langsung dari debitur diteruskan ke investor setiap bulannya. Investor memperoleh arus kas yang diproporsionalkan setiap cicilan. Nah, yang kedua itu ada CMO teman-teman, Collateralized Mortgage Obligation. Jadi kumpulan KPR tadi itu dibagi ke beberapa lapisan dengan risiko, hasilnya dan jangka waktu yang berbeda. Dan juga memberikan keleluasan bagi investor untuk bekerja sama. Yang ketiga itu ada mortgage backed bond atau MBB. Nah, teman-teman FPI teman-teman KPR yang di em, yang dijual lagi itu bakal dijual lagi dalam bentuk obligasi teman-teman ya. Nah, itu mungkin sedikit informasi aja. Nah, obligasi yang dijamin dengan kumpulan KPR tetapi asetnya tetap tercatat di neraca bank. Nah, investor memiliki hak klaim atas asetnya teman-teman. Jadi KPR ini misalkan dia dijual ke investor berarti hak kepemilikannya atau sertifikatnya itu berubah teman-teman dari yang awalnya milik bank jadi milik si investor gitu teman-teman. Nah, ini ada apa ya studi kasus teman-teman tentang Goldman Sachs teman-teman di Amerika. Jadi di Amerika ini singkatnya sempat ada kasus dari sebuah lembaga terkait secondary mortgage teman-teman. Yang di mana ini menimpa perusahaan yang namanya Goldman Sachs teman-teman. Nah, kenapa sih kasus ini gimana gitu? Jadi intinya perusahaan Goldman Sachs ini lembaganya dia memanipulasi dan menyembunyikan resiko dari penjualan MBS teman-teman sebelum krisis keuangan gitu teman-teman. Makanya karena dia memanipulasi dan menyembunyikan resiko, banyak investor yang rugi teman-teman dari kasus ini. Makanya dia langsung didenda sama pemerintah Amerika Serikat gitu. Kurang lebih kasusnya kayak gitu teman-teman ya, singkat banget. Nah, dari kasus ini kita bisa belajar teman-teman kalau di bagian
kemudian misalkan kita bekerja di lembaga secondary mortgage, itu kita perlu yang namanya transparansi dan kejujuran, teman-teman. Dan juga dari pemerintah itu di kita khususnya OJK itu penting banget, teman-teman, perannya, karena OJK itu harus mengawasi lembaga-lembaga seperti ini, teman-teman, supaya bisa mengkontrol, nggak ada manipulasi sama penyembunyian resiko itu, teman-teman. Nah, ini ada solusi dari pemerintah Amerika waktu itu, teman-teman. Nah, mungkin sekian, teman-teman, dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanya? Ada? Kalau tutup aja ya. Oke, sekian, teman-teman, yang bisa aku sampaikan. Saya kembalikan kembali ke Ibu Wahyu. Makasih, Bu. Baik, terima kasih Hari. Berarti dari kelompoknya Hari yang presentasi Hari aja ya yang mewakili ya. Ya, betul, Bu. Oke, nggak apa-apa Hari. Terima kasih penjelasan untuk mortgage marketnya, secondary mortgage market ya. Tadi juga ada sedikit disinggung terkait krisis 2008. Nanti untuk krisis 2008 sebenarnya waktu itu kita udah pernah bahas ya, yang waktu itu sempat dijelaskan juga oleh rekan teman-teman. Nanti kita akan coba bahas kembali. Tapi sebelum itu kita lanjut lagi ya ke presentasi ketiga, ada participants di mortgage market. Silakan kelompok untuk yang partisipan mortgage market untuk menyiapkan presentasinya. Untuk kelompoknya Hari, boleh silahkan untuk ditutup dulu share screen-nya. Kelompok selanjutnya siapa? Oke, Orchidka ya. Silahkan, masih loading. Ya, silahkan Orchidka. Baik, baik, selamat siang Bu Wahyu dan teman-teman. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang partisipan mortgage service, mortgage market. Boleh next. Di sini anggotanya ada Bella, Nayara, saya, dan Karisya dan Arcika. Boleh next. Nah, selamat siang semuanya. Berkaitan dengan mortgage market, yang berfokus pada partisipan. Pertama, kita pahami dulu nih apa yang dimaksud dengan mortgage market ini. Mortgage market atau pasar hipotek adalah bagian dari pasar keuangan tempat individu, perusahaan, lembaga, pemerintah memperoleh pinjaman jangka panjang yang dijamin dengan aset tetap seperti yang mungkin sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, seperti keuangan yang menyediakan pembiayaan properti. Nah, di Indonesia kan kita tuh lebih familiar sama KPR. Itu dicatat nih, kalau KPR itu sebenarnya termasuk pada mortgage market, tepatnya di segmen residential mortgage. Artinya, setiap KPR itu adalah mortgage, tapi nggak semua mortgage itu adalah KPR. Pembahasan utamanya yaitu siapa aja sih peminjam atau borrowers dalam mortgage market ini. Yang pertama ada individu atau rumah tangga yang disebut juga dengan households. Merupakan kelompok terbesar di mortgage market karena kebutuhan tempat tinggal yang sangat tinggi. Nah, biasanya tuh mereka ngambil home loan atau membeli rumah pertama atau tempat tinggal pribadi. Yang kedua ada perusahaan. Kategori ini biasanya mengambil commercial mortgage, yaitu pinjaman untuk membiayai pembangunan atau ekspansi usaha, kayak membangun gedung kantor, toko, atau fasilitas bisnis lainnya. Kadang juga digunakan sebagai jaminan modal kerja. Nah, yang ketiga itu ada investor perusahaan. Kelompok ini membeli properti seperti apartemen, rumah, sampai rumah susun untuk nantinya disewakan atau dijual kembali. Biasanya mereka ngambil investment mortgage ini dengan tujuan mendapatkan pendapatan sewa atau keuntungan modal. Nah, yang terakhir itu ada lembaga pemerintahan atau pertanian. Untuk lembaga pemerintah ini biasanya mortgage market digunakan untuk proyek
perumahan sosial kayak rumah susun atau program subsidi oleh pemerintah. Nah, sedangkan sektor pertanian menggunakan farm mortgage yaitu pinjaman dengan jaminan lahan pertanian untuk mendukung produksi. Selanjutnya kan disampaikan oleh anggota kelompok saya. Oke, jadi buat partisipan selanjutnya itu ada lenders. Dalam mortgage market, lenders itu sendiri adalah lembaga atau individu yang menyediakan dana bagi borrowers untuk membeli atau membangun properti. Nah, lenders ini itu partisipannya yang pertama ada commercial bank dan financial institutions. Kalau misalkan di Indonesia itu contohnya mungkin kayak Bank Mandiri, Bank BCA, kayak gitu-gitu. Kalau di luar negeri itu ada Bank of America ataupun juga Bank Sentral Inggris, ICBC. Selanjutnya itu ada mortgage company atau perusahaan pembiayaan mortgage. Kalau di Indonesia itu contohnya ada SMF. Perusahaan ini itu fokus untuk menyalurkan pembiayaan khusus untuk sektor properti. Selanjutnya ada individu atau others. Nah, ini tuh biasanya kita juga dapat menjadi lenders melalui bank digital atau platform P2P lending financial technology. Boleh next slide. Selanjutnya itu ada peran lenders. Nah, setelah tahu siapa aja yang termasuk di lenders, di sini itu menjelaskan peran mereka dalam keberlangsungan pasar mortgage market. Jadi yang pertama itu, yang udah kayak saya jelasin tadi, lenders itu menyediakan dana untuk pembiayaan utama bagi borrowers atau developer properti. Yang kedua, lenders ini juga menentukan suku bunga. Mereka menentukan tingkat bunga pinjaman sesuai kondisi pasar dan juga resiko peminjam. Yang ketiga itu menilai resiko kredit. Sebelum memberi pinjaman, lenders ini menilai kemampuan peminjam dalam membayar utang yang sudah tadi dipinjam. Yang keempat itu menjaga stabilisasi pasar. Dengan mengatur penyaluran dana dan juga bunga pinjaman, lenders membantu menjaga keseimbangan antara permintaan dan juga penawaran dalam mortgage market. Boleh di next. Selanjutnya itu, ini ada keuntungan dari menjadi lenders. Yang pertama itu, lenders juga bisa mengambil keuntungan dari interest income atau bunga dari peminjam. Yang kedua, dari organization fee dan juga servicing fee. Ini tuh biaya saat pengajuan kredit, biaya administrasi, dan juga biaya layanan selama pinjaman berjalan. Yang ketiga itu ada gain on sale atau keuntungan dari penjualan portofolio. Nah, lenders ini bisa ngejual portofolionya ke investor lain di pasar sekunder untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh. Lalu selanjutnya itu ada tugas broker dalam mempertemukan peminjam dan pemberi pinjam. Jadi yang pertama itu ada menganalisis profil dan kebutuhan peminjam. Nah, broker ini itu bertugas mengumpulkan informasi tentang kondisi keuangan peminjam, kayak pendapatan, pekerjaan, riwayat kredit, utang, dan aset. Terus yang kedua itu mencari dan membandingkan pemberi pinjam. Jadi broker ini itu memiliki akses ke banyak pemberi pinjam kayak bank atau lembaga keuangan lainnya. Nah, mereka ini membandingkan suku bunga, biaya, dan syarat pinjam agar pinjaman mendapatkan pilihan terbaik sesuai kebutuhan mereka. Terus yang ketiga itu mengajukan aplikasi pinjam. Jadi setelah menemukan lender yang sesuai, nah broker ini menyiapkan aplikasi pinjam dengan dokumen lengkap kayak gaji, laporan kredit, atau laporan pajak. Terus yang keempat ini ada menjadi jembatan komunikasi. Jadi broker ini memastikan komunikasi itu berjalan dengan lancar antara peminjam dan lender. Terus yang kelima membantu proses penutupan closing. Nah, broker ini tuh membantu peminjam memahami rincian akhir peminjam seperti suku bunga, biaya administrasi, dan syarat-syarat lainnya. Boleh di next. Lalu ada peran mortgage service dalam mengelola peminjaman setelah disetujui. Jadi peran utama servicer ini adalah memastikan peminjam membayar cicilan sesuai jadwal dana dikelola dengan benar, menangani administrasi dan komunikasi terkait peminjam. Terus ada peran mortgage servicer ini yang pertama penagihan dan pencatatan pembayaran. Itu mortgage servicer Teacher ini memiliki kewajiban untuk menagih dan mencatat setiap pembayaran cicilan dari peminjam secara tepat waktu dan akurat. Terus yang kedua, pengelolaan escrow. Servicer ini juga bertugas mengelola rekening escrow, yaitu dana yang diselipkan dari cicilan bulan untuk membayar kewajiban seperti pajak
properti, dan asuransi rumah. Yang ketiga ini layanan peminjam, customer service and communication. Jadi peran komunikasi itu menjadi seperti dalam kegiatan servicing ini karena mortgage service ini berfungsi sebagai penghubung utama antara peminjam, lender, dan peminjam borrower. Terus yang keempat, penanganan keterlambatan dan kredit bermasalah. Itu apabila ada keterlambatan pembayaran, servicer ini bertanggung jawab melakukan tindak lanjut mulai dari pemberitahuan, negosiasi ulang, hingga penawaran restrukturisasi peminjam. Terus yang kelima itu dan pelaporan. Jadi mortgage servicer ini juga harus mematuhi ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku termasuk pelaporan kepada lembaga pengawas keuangan. Teks selanjutnya boleh dijelaskan dengan rekan saya. Tapi kan di sini gue Partisipan yang selanjutnya itu ada investor. Investor punya peran penting dalam menjaga keberlangsungan pasar hipotek karena mereka tuh nyediain dana buat pembiayaan rumah melalui pembelian instrumen keuangan berbasis hipotek. Nah, ada 4 investor di pasar hipotek. Yang pertama itu ada financial institution atau lembaga keuangan kayak bank komersial, saving institution, dan credit unions. Mereka ini memegang langsung hipotek atau membeli mortgage-backed securities. Misalnya di Indonesia itu ada Bank Mandiri, BNI, atau Bank BCA yang berperan sebagai investor melalui portofolio pembiayaan perumahan. Nah, kita bisa lihat di diagram ini, pada tahun 2018, lembaga keuangan masih memegang sekitar 35,6% dari total hipotek outstanding yang nunjukin kalau sektor perbankan itu masih jadi salah satu investor terbesar di pasar ini. Nah, yang kedua ada Federal and Related Agencies seperti Fannie Mae, Freddie Mac, dan Ginnie Mae yang membeli hipotek dari bank lalu mengubahnya menjadi MBS yang dijual kembali kepada investor. Nah, yang ketiga itu institutional investor. Contohnya kayak perusahaan asuransi, dana pensiun, dan reksadana yang jadi pembeli utama MBS. Contohnya di Indonesia itu ada BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Manulife Indonesia. Nah, yang keempat itu ada individuals and others, yaitu masyarakat umum yang berinvestasi melalui reksadana atau dana pensiun. Nah, walaupun di sini porsinya tuh masih kecil, kayak sekitar 8-10%, tapi kelompok ini tuh tetap ngebantu ngedukung pembiayaan pasar hipotek ini. Oke, boleh di next slide. Nah, kan dari tadi kita udah notice mortgage-backed securities. Jadi apa sih mortgage-backed securities itu? MBS ini itu surat berharga yang didukung oleh kumpulan pinjaman hipotek. Ribuan pinjaman rumah itu digabung jadi satu portofolio lalu dijual kepada investor. Dengan membeli MBS ini, investor memperoleh bagian dari pembayaran bunga dan pokok yang dibayar oleh pinjam rumah. Oke, boleh next slide. Oke, nah selanjutnya itu ada keuntungan yang diperoleh oleh investor. Investor ini memperoleh keuntungan dari investasi di pasar hipotek, khususnya melalui MBS tadi. Nah, yang pertama itu mereka mendapatkan pendapatan bunga atau interest income yang dibayarkan oleh peminjam rumah setiap bulan. Sebagian dari sisa hipotek ini diterima oleh lembaga penerbit MBS yang kemudian akan dialihkan kepada investor sebagai pendapatan rutin. Ini tuh mirip kayak pembayaran kupon pada obligasi. Nah, yang kedua, investor itu menerima pengembalian pokok pinjaman atau principal repayment ketika peminjam ini melunasi sebagian atau seluruh hipoteknya. Bulanan yang stabil dan capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga jual dan beli MBS di pasar sekunder. Harga MBS ini dapat meningkat ketika suku bunga turun atau ketika risiko pasar ini dianggap lebih rendah. Nah, yang terakhir, MBS yang dijamin oleh lembaga federal seperti Ginnie Mae atau GNMA menawarkan tingkat keamanan yang tinggi karena pemerintah menjamin pembayaran bunga dan pokok meskipun peminjam rumah itu gagal membayar. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang peran lembaga pemerintah dan lembaga yang didukung pemerintah di pasar keuangan, khususnya di pasar hipotek atau kredit rumah. Ya, yang pertama itu ada lembaga yang berperan, yaitu ada 3 lembaga utama, yaitu Fannie Mae, Freddie Mac, dan juga Ginnie Mae.
Fannie Mae dan juga Freddie Mac itu disebut SIAS. Artinya itu mereka punya perusahaan swasta tapi tetap didukung oleh pemerintah. Tugas mereka itu tuh ngebeli kredit rumah dari bank, terus ngubah jadi surat berharga yang bisa dijual ke investor-investor. Tujuannya biar bank itu punya dana lagi buat kasih pinjaman baru ke masyarakat. Sementara buat Ginnie Mae itu tuh beda karena dia itu punya pemerintah sepenuhnya. Ginnie Mae itu minjemin kredit rumah yang sudah diasuransikan eh, pemerintah kayak program FHA atau VA. Jadi dia tuh bantu masyarakat yang punya penghasilannya itu rendah. Sebentar. Hmm, oke, yang berikutnya itu ada pengaruh kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu pengaruh banget ke pasar hipotek. Jadi kalau misalnya suku bunganya turun, orang-orang tuh jauh lebih mudah buat ambil kredit rumah. Kalau misalnya suku bunganya naik, kreditnya tuh jadi lebih berat. Terus pemerintah juga kasih subsidi dan juga jaminan kredit biar resiko banknya tuh lebih kecil. Selain itu, lembaga pengawas yang tugasnya ngontrol kayak Fannie Mae dan juga Freddie Mac itu sistemnya tetap aman, apalagi kayak setelah krisis tahun yang 2008 dulu. Hmm. Sekarang ada peran bank sentral atau Federal Reserve. Fed itu tuh ngatur kebijakan moneter buat jaga stabilitas ekonomi. Terus dia juga bisa buat nurunin suku bunga, nambah likuiditas, atau beli surat utang supaya pasar tuh bisa tetap stabil. Contohnya kayak waktu pas tahun krisis 2008, Fed sama bank sentral di negara lain tuh kayak kerja sama bareng buat nyelamatin sistem keuangan biar nggak kolaps gitu. Ini ada beberapa referensi yang kita gunakan dalam nyusun PPT kali ini. Oke, boleh ditutup untuk Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf, boleh dilanjut ke kelompok selanjutnya. Oke, terima kasih kelompoknya Orchidka. Tadi tuh siapa yang presentasi terakhir? Lagi sakit ya? iya Ibu. Ya, cepat sembuh ya. Kemudian, baik, sekarang kita masuk ke yang terakhir yang terkait internasionalisasi. Internasionalisasi untuk mortgage market ini. Silahkan kelompok terakhir. Tinggal kelompoknya siapa? Kelompoknya Albert yuk. Oke, kelompoknya Aldi ya. Aldi siapa aja Aldi? Aldi, Albert Bu. Davin, Aduh. sama Albert. Iya, Albert. Halo. Ya, silakan Aldi, Albert, sama Davin. Sama ada Jeskam juga. Silakan dimulai. Oke, selamat siang Ibu dan teman. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan International Trends in Securitization. Boleh di next. Boleh di next. Jadi di kelompok ini ada Albert Gresta, ada Akila Mumtaza, ada Leonardo Mateis, ada Lydia Carol. Ini ada table of content. Yang pertama kita akan membahas pendahuluan dan konteks umum, partisipasi investor internasional pasar AS, pertumbuhan pasar sekuritas di Eropa, ciri khas negara dan jenis sekuritisasi di Eropa, dampak krisis keuangan global
2008 dan kesimpulan. Next. Jadi kita membahas materi yang pertama, yaitu pendahuluan dan konteks umum. Hipotek dibahas terpisah dari instrumen pasar modal lain karena punya karakteristik unik, seperti jangka waktu panjang dan risiko bunga yang tinggi. Sekuritisasi muncul sebagai cara untuk mengubah pinjaman hipotek menjadi surat berharga yang bisa diperdagangkan. Tujuannya agar lembaga keuangan bisa mengurangi risiko dan meningkatkan likuiditas asetnya. Next. Konteks umum. Pasar hipotek sekunder memungkinkan lembaga keuangan menjual pinjaman ke investor. Dana hasil penjualan bisa digunakan untuk menyalurkan kredit baru ke masyarakat. Sekuritisasi berperan penting dalam menghubungkan sektor keuangan dan pasar modal global. Secara umum, praktik ini membantu memperluas akses pembiayaan dan mendukung stabilitas sistem keuangan modern. Next. Nah, yang kedua ini ada partisipasi investor internasional pasar AS. Peran investor asing. Yang pertama tuh berinvestasi lewat pembelian hipotek dan sekuritas berbasis hipotek atau MBS. Utamanya dilakukan oleh kantor bank asing di AS. Selanjutnya ada tren utama penurunan tajam pada tahun 1992 sampai 2004. Peningkatan kembali 2013 sampai 2015. 2015 ini kurang dari 0,5% dari total pasar hipotek AS. Conclusion, partisipasi asing masih sangat kecil, fluktuatif, tergantung regulasi dan kondisi global. Ada tren peningkatan pasca krisis. Next. Tumbuhan pasar di sekuritasi di Eropa. Sekuritisasi modern di Eropa mulai berkembang pada pertengahan 1980-an, terutama di Inggris, karena boomingnya pasar hipotek perumahan. Sejak 1993, jumlah originator jenis aset dan basis investor sekuritisasi terus meningkat. Pertumbuhan ini didorong oleh dukungan regulasi dan legislasi di berbagai negara Eropa, penurunan biaya sekuritisasi, inovasi instrumen keuangan. Next. Pertumbuhan nilai penerbitan sekuritisasi di Eropa mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2002 tuh 90,6 miliar dolar, hanya 3,88% dari AS. Pada tahun 2007 698,4 miliar dolar, 31,68% dari AS. Tahun 2008 970,5 miliar dolar. Ini tuh 69,14% dari AS, merupakan puncak tertinggi sebelum krisis global. Boleh di next. Nah, ini ada pertumbuhan pasar. Negara-negara lain seperti Jepang juga melakukan sekuritisasi internasional. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada ciri khas negara dan jenis sekuritisasi di Eropa. Ciri khas pasar sekuritisasi Eropa itu ada pasar sekuritisasi terbesar kedua. Setelah Amerika Serikat, Eropa adalah pasar sekuritisasi terbesar dan paling maju di dunia. Ada faktor pendorong pertumbuhan. Faktor-faktor yang mendorong pasar sekuritisasi Eropa meliputi konversi ke mata uang tunggal, efek globalisasi semua pasar, dan penyebaran sekuritas keuangan gaya AS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Leon. Oke, baik. Selanjutnya ada dampak krisis keuangan global. Sekuritas hipotek Eropa mencapai puncaknya pada tahun 2008 dan kemudian turun tajam pada tahun 2009 karena krisis keuangan yang menyebar ke seluruh dunia. Boleh di next. Selanjutnya jenis sekuritas yang umum di Eropa. Yang pertama ada Fund Brief atau obligasi tertutup. Secara tradisional pasar modal di Jerman telah mendanai hipotek melalui obligasi yang dikenal sebagai Pfandbrief. Pfandbrief adalah obligasi tertutup yang secara konseptual berbeda dari obligasi berbasis hipotek. Obligasi ini berfungsi mirip dengan sekuritas hanya karena membantu mengumpulkan uang dari investor swasta, tetapi struktur mereka berbeda secara signifikan. Boleh next.
Jenis yang kedua adalah sekuritas sintetis. Sekuritas sintetis adalah bentuk pembiayaan hipotek yang jauh lebih umum di negara-negara di luar Amerika Serikat. Ini mengacu pada transaksi terstruktur di mana bank menggunakan kredit derivatif untuk mengalihkan resiko kredit dari kumpulan aset tertentu ke pihak ketiga, seperti perusahaan asuransi, bank lain, dan entitas yang tidak diatur. Boleh next. Nah ini dia nih, emang mati mulu. Tapi menang nggak? Menang. Udah musik kan? Itu juga udah mau menang. Oke. Sekuritas sintetik dapat mereplikasi karakteristik pengalihan resiko ekonomi dari sekuritisasi tradisional tanpa benar-benar menghilangkan portofolio aset dari neraca bank yang mengasalkannya. Dalam sekuritas sintetik, pemilik aset tetap menjadi pemilik dan tidak benar-benar mengalihkan hak kepemilikan legal kepada investor lain. Boleh di next. Oke, selanjutnya dampak krisis keuangan global 2008 terhadap sekuritisasi. Pada tahun 2008, pasar sekuritisasi Eropa mencapai puncak tertinggi, yaitu 970,5 miliar dolar, tapi langsung anjlok akibat krisis subprime di Amerika Serikat. Bisa dilihat di tabel bagian bawah, pada tahun 2008 nilainya itu 970,5 miliar dan pada tahun 2015 itu turun drastis menjadi 213,8 miliar dolar. Nah, krisis keuangan global ini menyebar ke seluruh dunia. Banyak bank Eropa mengalami kerugian besar karena portofolio sekuritisasi mereka berisi aset yang berisiko. Boleh di next. Oke, negara yang paling terdampak ada Inggris, Irlandia, dan Spanyol, di mana banyak investasi di hipotek beracun. Lalu ada Prancis dan Italia. Dampaknya lebih kecil karena fokus pada perbankan yang domestik. Akibatnya keuntungan bank anjlok. Bahkan beberapa mengalami kerugian bersih pada tahun 2008. Brexit pada tahun 2016 menambah ketidakpastian karena peran London sebagai pusat sekuritisasi Eropa mulai diragukan. Karena setelah krisis, banyak bank internasional memindahkan operasi ke negara lain. Boleh next. Oke, selanjutnya kesimpulan dari materi kami. Sekuritisasi yang berawal dan berkembang pesat di Amerika Serikat kini telah menyebar ke berbagai negara dan menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan global. Eropa menempati posisi sebagai pasar terbesar kedua dengan sejarah panjang di Jerman serta pertumbuhan pesat sejak 1980-an. Puncaknya pada 2008 diikuti penurunan tajam akibat krisis keuangan global, menunjukkan bahwa sekuritisasi mampu memperluas akses pendanaan namun sekaligus meningkatkan keterhubungan resiko antar negara. Boleh next. Nah, selain itu munculnya instrumen alternatif seperti Pfandbrief di Jerman maupun sekuritas sintetis di berbagai negara memperlihatkan adanya inovasi dan penyesuaian terhadap regulasi lokal. Jepang dan negara berkembang mulai terlibat, meski kontribusinya masih relatif kecil. Dengan demikian, tren internasional sekuritisasi mencerminkan keseimbangan antara peluang pendanaan modern dan tantangan berupa kerentanan sistemik yang harus terus diawasi. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Makasih Ki. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Ini kayaknya Albert sama Leonardo ke bagian presentasi ya, yang nyari materi yang cewek-cewek ya. Ayo ngaku. Enggak Bu, kita juga nyari materi, saya sama Albert. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya. Kemudian
Sebelum saya membahas, saya ingin minta sama Davin ya, Davin, kita minggu depan UTS-nya nanti ini ya, apa namanya, UTS-nya offline ya. Jadi tolong dicari kelasnya kira-kira bisa kapan. Sebenarnya sebenarnya saya tuh ada kelas kosong di lantai 9. Tapi kayaknya agak sempit tuh. Bisa nggak kira-kira Davin cari untuk kelas di GRK kayak gitu gimana? Iya Bu, nanti saya cari. Iya, sebenarnya saya ada kelas yang memang dia UTS-nya tuh project. Jadi harusnya kelas itu tidak terpakai gitu. Jadi bisa dipakai. Tapi tuh di SFD lantai 9. SFD lantai 9 tuh soalnya apa namanya? Kesempit gitu. Cuman muat biasanya 30-an orang. Sedangkan kan teman-teman banyak ya sampai 40 lebih gitu. Jadi nanti tolong dicari ya. Iya Bu. Harinya nggak harus hari Selasa juga nggak apa-apa sih. Nanti silahkan dikomunikasikan aja untuk harinya hari apa begitu. Harinya hari apa? Oh iya. Maksudnya harinya bisa selain di hari ini, bisa di hari Selasa. Karena saya ada beberapa kelas yang apa namanya, beberapa kelas yang akhirnya tuh project. Jadi nggak perlu ada UTS langsung di kelas. Kayak di Senin tuh saya bisa di jam 10 tuh. Selasa bisa di jam berapa. Tapi nanti coba kamu komunikasikan ke saya untuk kelas yang kosongnya di hari apa. Nanti coba kita cari win-win solutionnya minggu depan di kapan. Begitu ya. Iya baik Bu. Iya, terus kemudian ya, tadi terima kasih untuk presentasinya. Hari ini better ya presentasinya untuk suara segala macam lebih kondusif. Walaupun tadi di kelompok terakhir juga masih suaranya masih agak banyak backgroundnya di belakang begitu. Tapi ya it's okay lah. Tadi masih terdengar cukup jelas begitu ya. Jadi tadi kita membahas terkait ada primary market, untuk primary mortgage market, kemudian ada secondary mortgage market, ada partisipannya siapa, dan kemudian juga ada internasionalisasi begitu ya. Nah, kemudian terkait untuk primary mortgage market dulu. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya Noel ya. Jadi kalau primary mortgage market itu memang contoh paling mudahnya itu adalah terkait KPR gitu. Bagaimana akhirnya teman-teman mengambil untuk KPR itu sendiri. Cuman kalau yang primary mortgage market itu dia memang ada lembaga banknya seperti itu, kemudian ada pihak-pihak yang memang membutuhkan pendanaan untuk akhirnya membiayai pinjaman untuk akhirnya bisa membeli rumah. Nah, tadi juga ada jangka waktunya, kemudian biasanya ya selain ada yang terkait biaya-biaya bunga dan juga biaya yang harus dibayarkan tadi, ada juga biaya-biaya tambahan seperti adanya application fee, kemudian kadang ada insurance yang harus dibayarkan di awal seperti itu. Nah, tadi yang menarik itu adalah reverse annuity mortgage ya. Nah, reverse annuity mortgage ini kan sebenarnya berlakunya di USA ya. Untuk akhirnya reverse annuity mortgage ini adalah untuk lansia-lansia yang memang mempunyai aset kemudian dibiayai oleh negara seperti itu. Nah, tadi saya sempat cari bahwa untuk si reverse annuity mortgage itu belum ada yang memang membuktikan bahwa reverse annuity mortgage itu berlaku di Indonesia karena memang banyak tantangan yang akhirnya muncul dari untuk pelaksanaan reverse annuity mortgage ini. Nah, beberapa tantangan atau penghambat terkait reverse annuity mortgage ini adalah pertama dari regulasi. Di Indonesia sendiri belum ada nih regulasi yang benar-benar mengatur terkait hal ini. Yang kedua, tingkat literasi keuangan orang-orang di Indonesia pun masih rendah. Sehingga untuk pelaksanaan reverse annuity mortgage ini masih cukup menjadi tantangan tersendiri untuk akhirnya dilaksanakan. Kemudian budaya dan sosial yang ada di Indonesia, akhirnya culture-nya itu beda dengan culture yang ada di Amerika. Itu menjadi tantangan lain untuk akhirnya pelaksanaan reverse annuity mortgage. Kemudian adanya risiko properti dan nilai ekuitas. Dan yang terakhir ada likuiditas dan persyaratan bank, seperti itu. Jadi atas hal tantangan-tantangan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk melaksanakan annuity mortgage market.
Nah, di secondary market tadi juga kita yang saya tangkap dari kelompok yang untuk secondary mortgage market tadi banyak membahas terkait MBS ya, terkait MBS atau mortgage backed securities, di mana kita pernah membahas bersama bahwa si MBS atau secondary mortgage market ini merupakan salah satu bisa dibilang salah satu sumber yang mengakibatkan terjadinya subprime crisis di tahun 2008. Nah, ini sebelumnya pernah kita bahas bahwa akhirnya subprime crisis di tahun 2008 itu salah satunya itu diakibatkan oleh adanya permasalahan pada sebentar. Iya, kemudian kembali lagi tadi ya terkait subprime crisis ya, di mana memang akibat adanya permasalahan terhadap mortgage gitu, itu akhirnya terjadi krisis global 2008 yang dimana awalnya sebenarnya krisisnya itu hanya di Amerika Serikat saja, tetapi karena memang Amerika Serikat adalah salah satu negara maju, sehingga krisis tersebut menjalar menjadi krisis sistemik yang akhirnya berkembang mempengaruhi negara-negara lain. Nah, awalnya itu kan di tahun 1990-an dan tahun 2000-an itu ada suku bunga rendah yang akhirnya mendorong terjadi pembelian rumah. Nah, pembelian rumah ini tadi melalui tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman yang presentasi, ada lembaga seperti Fannie Mae dan juga Freddie Mac yang akhirnya mengakomodir orang-orang untuk mempunyai rumah gitu. Nah, akibat hal tersebut jadinya rumah itu jadi sangat banyak yang dibeli melalui mortgage market itu sendiri yang mengakibatkan terjadinya adanya permintaan yang semakin lama semakin meninggi, tapi karena ada peningkatan yang semakin meninggi tadi, lama-lama si bunga rendah tadi menjadi bunga yang cukup tinggi sehingga tadi adanya kehilangan jaminan, kemudian terjadi subprime mortgage seperti itu. Sehingga pada saat itu terjadilah keberangkrutan dari Lehman Brothers yang mengakibatkan adanya simbol puncak krisis yang diikuti dengan kegagalan likuiditas di berbagai lembaga keuangan yang besar. Sehingga terjadi ada pasar kredit global yang menyebar ke sektor real seperti konsumsi, investasi, dan pengangguran global. Jadi mortgage ini memang menjadi salah satu pemegang peranan penting di dalam suatu lembaga sistem keuangan suatu negara ya. Bisa dibuktikan dari krisis 2008 yang akhirnya akibat krisis tersebut mengakibatkan adanya krisis sistemik yang bukan hanya akhirnya mempengaruhi satu negara, tapi juga mempengaruhi berbagai negara. Kemudian setelah itu kita sudah membahas primary market dan juga secondary market gitu teman-teman. Nah, kemudian yang tidak kalah penting itu adalah partisipan atau siapa saja sih yang sebenarnya siapa saja yang akhirnya berperan atau mempunyai peran di dalam mortgage market itu. Nah, si partisipan di sini tadi sebenarnya kelompok yang ketiga itu sudah menjelaskan partisipan. Tapi saya lihat memang partisipannya banyak dibahasnya itu ada di Amerika Serikat. Nah, saya ingin memberikan sedikit contoh ya, siapa saja sih partisipan yang secara praktikal itu ada di Indonesia. Misalnya di sini kan partisipan yang pertama itu adalah adanya borrowers atau peminjam. Nah, borrowers itu bisa tadi yang dari kelompok 3 juga sudah katakan bahwa borrowers atau peminjam itu bisa juga individu, paling banyaknya itu biasanya individu atau household atau rumah tangga seperti itu. Untuk tadi kepemilikan KPR ataupun KPA. Kemudian bisa juga pengembang perumahan, kemudian ada perusahaan atau institusi. Dan di sisi lain itu ada lenders atau pemberi pinjamannya. Kalau yang tadi kan yang butuh pinjaman gitu ya, untuk household, kemudian ada perusahaan atau institusi, dan ada developer gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang lendersnya atau pemberi pinjaman atau krediturnya.
Nah, di sini kan kalau tadi disebutkan kan adalah lembaga-lembaga di Amerika Serikat ya. Lembaga-lembaga di Indonesia itu sebenarnya banyak dan ada di kehidupan sehari-hari teman-teman. Misal Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Ada teman-teman tahu sendirilah ada banyak bank swasta yang ada di Indonesia. Misal Bank Mandiri, BCA, BNI, dan tadi di kelompok 1 disebutkan secara spesifik memang yang paling kuat untuk akhirnya mendorong terkait KPR itu adalah Bank BTN atau Bank Tabungan Negara seperti itu. Nah, ada juga lembaga pembiayaan non-bank, misalnya seperti Adira Finance, kemudian ada Mandiri Utama Finance, dan lainnya. Ada juga lembaga fintech atau P2P lending, misalnya Investri, Danamas, Coinworks gitu. Dan yang terakhir itu adalah perusahaan pembiayaan sekunder atau refinancing, misalnya PT Sarana Multigria Financial, itu adalah salah satu contoh dari perusahaan pembiayaan sekunder. Kemudian yang ketiga, partisipan yang ketiga itu ada mortgage broker atau perantara kredit. Nah, perantara kredit ini misalnya contohnya ada Cek Aja, Kredit Go, atau Livepol. Dan yang terakhir itu adalah mortgage servicer atau pengelola kredit. Nah, di Indonesia sendiri untuk mortgage servicer ini, fungsi ini dijalankan oleh bank pemberi KPR. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada bank-bank nasional berupa bank konvensional ataupun bank syariah, seperti itu. Nah, itu tadi sebenarnya yang berlaku di primary market. Nah, kalau di secondary market itu juga ada, misalnya karena secondary market itu kan sudah memang akhirnya pasar secondary ya, artinya pasar kedua, di mana tadi awalnya memang mendapatkan pembiayaan untuk bisa mendapatkan aset. Nah, kalau di secondary ini adalah dia sudah yang tadinya berupa pinjaman untuk supaya lebih liquid seperti tadi yang sudah dipresentasikan oleh Hari, maka dijual kembali nih transaksi yang memang sudah dilakukan di primary market, makanya disebut sebagai secondary market karena sudah merupakan pasar kedua. Nah, ini contohnya tadi ada PT Sarana Multigria Finansial yang memang berperan sebagai salah satu pilar utama di pasar hipotek sekunder di Indonesia. Kemudian juga biasanya dia akan menerbitkan efek beragun aset, kemudian atau yang disebut sebenarnya kalau tadi bahasa Inggrisnya adalah mortgage backed security, seperti itu. Kemudian tidak lupa juga yang membuat peraturan atau yang menjadi pengawas di dalam mortgage market itu. Yang tadi juga sudah disebutkan oleh teman-teman. Ada bank sentral ya, kalau di Amerika Serikat kita ada Federal Reserve, kalau di Indonesia kita ada Bank Indonesia. Yang kemarin juga sudah teman-teman bahas dari fungsinya, kemudian dari dari fungsi, kemudian dari data-data yang disediakan, dari gunanya, dari sejarahnya gitu. Dan yang tidak kalah penting satu lagi yang membantu mengawasi dan juga memberikan regulasi untuk akhirnya kegiatan mortgage market ini adalah Otoritas Jasa Keuangan. Jadi selain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan itu juga menjadi salah satu regulator pasti di dalam mortgage market. Dan di financial market yang lainnya yang sudah kita bahas kemarin ada bond market, kemudian sebelumnya kita ada bahas ada pasar uang atau currency market seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah investor institusional. Ini adalah pihak yang membeli efek atau surat berharga berbasis aset hipotek yang tadi yang disebutkan oleh teman-teman, yaitu MBS atau mortgage backed securities. Seperti itu. Ada juga lembaga pendukung dan juga pemerintah. Lembaga pendukung tentu saja yang membangun, yaitu ada Kementerian PUPR, kemudian ada Kementerian Keuangan, dan ada asuransi hipotek, seperti itu. Jadi itu teman-teman terkait mortgage market sendiri. Jadi ada primary market, ada secondary market, kemudian ada partisipannya. Jadi sebenarnya mirip ya, sama seperti bond kemarin. Namanya sebuah transaksi itu kan pasti ada penjual dan pembeli di dalam pasar. Maka di sini juga ada penjual dan pembeli di dalam mortgage market itu sendiri yang tadi sudah memang dijelaskan oleh kelompok-kelompok yang presentasi. Nah, teman-teman, untuk UTS minggu depan, menyambung lagi ke terkait UTS, itu sistemnya adalah nanti seperti isian singkat begitu ya. Jadi isian singkat terkait dengan materi-materi yang sudah kita bahas, mulai dari pengenalan financial market sampai dengan mortgage market. Jadi nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan isian singkat. Nah, teman-teman silakan jawab sebanyak-banyaknya dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Nah,
kurun waktunya itu paling saya akan ambil ya paling sekitar 45 menit sampai 1 jam. Tapi jadi nanti teman-teman bisa isi sebanyak-banyaknya yang teman-teman mau seperti itu. Jadi nanti aturan mainnya adalah teman-teman saya akan keluarkan teori semua. Jadi tidak akan ada hitungan. Jadi teman-teman silakan pelajari misalnya jenis-jenis financial market, kemudian partisipan-partisipan di dalam financial market, itu pasti akan keluar. Jadi teman-teman silakan pelajari di situ, seperti itu. Baik, sekian mungkin tambahan dari saya dan sedikit tadi ada feedback gitu ya, feedback terkait apa yang sudah dipresentasikan kepada teman-teman. Sebelum saya tutup mungkin ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu, silahkan. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ingin didiskusikan, mungkin dari Davin atau Aldi bisa untuk akhirnya membantu saya untuk screenshot ya, nanti dikirim di grup. Untuk absensi hari ini saya berdasarkan screenshot tersebut ya. Silakan Alvin atau Davin. Aldi atau Davin, silakan. Oke, teman-teman, kita dokumentasi dulu ya. Alvin udah, Aldi dan Davin. Nah, baru nih Alvin, Aldi dan Davin udah belum? Oke, untuk slide pertama. 1, 2. Sebentar. Udah. Aldi bukan gua. Slide pertama. Oke, lanjut slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Udah? Silahkan nanti hasilnya dikirimkan ke saya. Nanti saya absen dari situ. Kemudian semangat belajar buat teman-teman. Nanti minggu depan kita ketemu ya secara offline untuk UTS begitu. Jadi silakan dipersiapkan sebaik-baiknya untuk UTS-nya. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya mohon maaf atas mungkin ketidaknyamanan yang saya timbulkan hari ini. Karena memang tadi pagi baru ada kabar duka dari salah satu dosen senior di FEB. Ada orang tua dari beliau meninggal hari ini, sehingga hari ini saya memang harus melayat ke daerah kota Tangerang gitu ya, agak jauh seperti itu. Jadi saya mohon pengertiannya untuk teman-teman, semoga ridho dengan kuliah hari ini yang memang mungkin banyak gangguan ya belakang-belakangnya seperti itu. Semoga teman-teman bisa memaklumi. Baik, saya tutup. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Selamat belajar. Silakan mempersiapkan untuk UTS di minggu depan. Kita jumpa minggu depan. Saya tunggu kabar dari Davin, kita dapat di hari apa dan di kelas mana, seperti itu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Bu.